Garcu pasar dalam sini ada video ini saya akan bahas. Ialah Enel kunci penting untuk mendapatkan Ancient Weapon Pluton. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah udah lama banget nih, saya mau bahas karakter mantap kita alias Sang Dewa Enel. Karena banyak juga nih yang request, Bang bahas Enel dong, Bang bahas dong untuk si dewa kita. Dan terutama setelah saya juga membaca ulang arc dari Skypiea ini di serial One Piece. Dimana saya banyak menemukan hal-hal yang tersembunyi yang sangat berhubungan erat dengan arc kita saat ini yaitu Wano Kuni. Kurang lebih mirip seperti Sandora X Wano Kuni lah. Tapi ya sebelum kita masuk ke teori yang pastinya akan super liar ini, pastikan kalian siapkan kopi dan jangan lupa mandi besar ya, karena pembahasannya akan cukup berat. Jadi mari kita langsung saja mulai teori yang sangat liar ini kesukaan kita semua. Nah jadi intro singkat dari hipotesis atau teori ini adalah mengenai kapal terbang yang hanya bisa digerakkan menggunakan kemampuan elektrik atau listrik dari Enel ini. Dan dia pun menggunakan emas sebagai konduktor mesinnya. Di mana kapal tersebut bernama Maxim. Dia adalah versi mini dari Pluton. Untuk hal-hal mendukungnya akan saya sampaikan juga di video ini. Oke, jadi beberapa hal yang kita tahu tentang Ancient Weapon memang belum banyak nih ya, mungkin kecuali Poseidon yang sudah jelas itu adalah keberadaan dari Shirahoshi sendiri sebagai Ancient Weapon. Selain itu adalah Pluton yang diketahui dia adalah sebuah kapal perang pada zaman dahulu. Selama beberapa tahun, pemerintahan dunia masih belum mendapatkan lokasi asli dari Pluton ini. Dan caranya hanyalah dengan mencari blueprint dari Pluton itu yang awalnya dipegang oleh Tom lalu diwariskan ke Iceberg hingga ke Frankie. Sejujurnya saya sendiri cukup sangsi nih dengan blueprint itu. Apakah hal sebesar Ancient Weapon bisa dibuat menggunakan blueprint sederhana? Dan sejauh ini kita tahu dua karakteristik dari Pluton. Pertama, Pluton dikatakan adalah sebuah kapal atau mungkin a ship lah. Nama Pluton ini sendiri direferensikan dari sebuah kapal perang pada sejarah kemanusiaan yang sesungguhnya, alias diambil dari nama sebenarnya lah. Dan di One Piece pun sama, dikatakan Pluton ini sebuah kapal. Kedua, Pluton ini menurut perkataan dari Crocodile, dia dapat menghancurkan sebuah pulau hanya dengan satu serangan dan itu pun secara instan. Yang berarti serangannya luar biasa besar. Nah, nama dari Pluton pun sangat masuk dengan arti dari itu sendiri, yaitu sebuah serangan menggunakan plutonium yang menghasilkan bom atom. Ya kurang lebih ini terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, mengenai satu serangan yang bisa menghancurkan satu pulau dengan sangat instan, bukankah hal tersebut cukup familiar alias pernah terjadi di serial One Piece ini? Ya, itu adalah salah satu serangan terbesar yang pernah terjadi di serial One Piece. Bukan Hakai gabungan Big Mom dan Kaido. Ya, menurut saya itu juga termasuk ke dalam serangan terbesar sih. Tapi yang ini benar-benar literally terbesar. Dan bahkan serangannya pun sama-sama menggunakan kapal dalam penyerangannya. Ya, itu adalah serangan yang dia gunakan menggunakan kapal raksasa Maxim. Di mana serangan tersebut bernama Raigo. Satu serangan dari kapal yang berisi arus listrik sangat kuat dan kita lihat nih setelahnya satu pulau Angel Island menghilang tanpa jejak. Bahkan Crocodile pun berkata, vaporize an entire island to smithren, tepat seperti apa yang dia katakan. Pulau tersebut benar-benar hilang. Kapal Maxim ini mempunyai dua elemen agar dapat berfungsi dengan baik. Pertama, dia membutuhkan listrik yang notabene sumber kekuatannya dari Enel sang petir. Dan dia juga butuh emas sebagai konduktor untuk menyalurkan energi-energi yang ada agar lebih efektif. Itu pun semua yang berasal dari kapalnya tersebut.
Enel ini diketahui dia berasal dari pulau yang bernama Birka. Dia mendapatkan buah iblis luar biasa yaitu Logia Goro-Goronomi. Dia pun akhirnya pergi ke Skypiea. Setelah 5 tahun di sana, dia akhirnya menemukan kota emas Sandora dan memerintah penduduk Skypiea untuk membuatkan kapal Maxim. Dimana menurut saya perjalanan dari Enel ini sangat menarik. Dia terlihat seperti tahu sekali nih bagaimana cara membangun kapal yang super hebat ini. Bahkan ketika Maxim sempat rusak pun, ketika dia dirusak oleh Sanji, di sini Enel yang tahu dengan jelas bagaimana kapalnya bekerja, dia dapat membetulkannya dengan sangat mudah. Dan teknologi di belakang Maxim ini menggunakan listrik untuk membuat kapal ini dapat terbang. Ini jelas melampaui semua kapal yang ada di samudra dan jelas melewati tukang kayu terbaik di Water 7 karena membutuhkan teknologi dan ilmu yang sangat-sangat baru. Serta tentu saja teknologi ini ada hubungannya dengan cover story yang Oda bangun dari Enel ini. Cover story yang menurut saya akan sangat penting untuk cerita ke depannya. Terutama 3 suku yang kemungkinan besar adalah yang pertama suku Birka. Ini adalah suku dari Enel dan ahli dalam hal listrik atau teknologi lah. Bahkan Uroge pun yang dari Birka dia datang ke Pulau Petir di New World dan dia berhasil selamat. Lalu yang selanjutnya adalah Sandora, di mana dia sang pemilik dari emas ini. Yang terakhir adalah penduduk Skypiea, merekalah yang membuat kapal dari Maxim. Jadi jika tujuan utama dari Maxim ini adalah untuk kembali ke bulan, bukankah akan sangat aneh kenapa Maxim dapat menciptakan awan petir yang hanya bisa terjadi di bumi ini dan akhirnya membuat yang namanya Raigo. Jadi secara skrip, Maxim ini kemungkinan adalah mini version dari Pluton yang sudah ada. Arti nama dari Maxim sendiri diambil dari Delphix Maxim yang menjadi standar di Yunani kuno tentang moral dasar. Ada yang berkata jika ini rusak yang berarti kehilangan kepercayaan kepada dewa. Dia akan dihukum oleh dewa Hades, di mana Pluton ini diambil dari nama Pluto sang dewa juga. Jadi bukankah akan sangat nyambung sekali dengan Hades, di mana bahkan ada Poseidon di One Piece ini. Lalu emas untuk beberapa alasan menjadi sumber daya yang paling penting dalam pembangunannya. Bahkan tepat setelah Void Century, rakyat Shandia ini diserang karena suatu alasan, ya karena dia ini dari leluhurnya ditugaskan untuk melindungi kota Sandora. Apakah karena itu untuk melindungi Poneglyph yang berisi tentang adanya ancient weapon yang lain yaitu Poseidon? Itu bisa menjadi salah satu alasannya, tapi ada alasan lain juga yang sebenarnya disembunyikan karena mereka memiliki emas dengan jumlah sangat banyak. Dan emas ini digunakan dalam membangun Pluton pada abad kekosongan. Jadi pemerintahan dunia seharusnya tahu bahwa emas ini adalah sumber daya yang sangat penting. Ini berhubungan dengan si bangsat-bangsat Tenryubito, di mana mereka memerintahkan kerajaan yang mau di bawah pemerintahan dunia untuk memberikan upeti yang disebut sebagai Heavenly Tribute, atau mungkin dibaca dalam kanji Jepang sebagai Tenjoukin. Nah, jika kita artikan secara gamblang, arti Tenjoukin ini mempunyai arti gold from the sky atau mungkin emas dari langit. Salah satu alasan juga untuk mengontrol emas di dunia bawah oleh pemerintahan dunia. Atau dengan kata lain, untuk menghindari terbuatnya Pluton, Pluton ini sebenarnya punya arti lain sebagai perkebunan dan kekayaan dari dunia bawah. Bahkan Pluto sendiri dikenal sebagai dewa kesejahteraan atau dewa kekayaan. Lagi-lagi gambaran penting antara emas dan Pluton juga Tenryubito yang ada di langit. Jadi Maxim ini adalah kapal yang bekerja untuk mengkonversikan sebuah energi. Franky adalah orang terakhir yang melihat blueprint dari Pluton ini. Dia juga menggunakan cola sebagai sumber energinya. Di Maxim, selain gigi raksasa, kita bahkan melihat silinder-silinder yang super besar dengan cairan yang di dalamnya untuk bekerja. Itulah kenapa saya berkata ilmu yang dimiliki Enel ini sudah di level yang berbeda dengan manusia pada saat itu. Bahkan Usopp sendiri pun tidak mengerti apa itu mesin yang ada di sana. Karena jika yang mengerti perkembangan teknologi, dia pasti tahu apa itu mesin dengan gigi, serta silinder yang berisi cairan khusus pun itu digunakan untuk menciptakan sebuah listrik. Bahkan komputer pun dulunya menggunakan tiup-tiup atau tabung seperti itu kan.
Dan Franky pun sebenarnya sudah dapat mempelajari sedikit tentang hal itu. Dia memanfaatkan Cola untuk menciptakan energi di dalam Sunny dan mengonversinya menjadi sebuah ledakan. Itu pun agar dapat terbang. Ya kurang lebih konsepnya samalah dengan Enel ini, tapi mediumnya saja yang berbeda. Serta di Pulau Jaya, ketika kompas menunjukkan ke arah langit, Robin sangat yakin bahwa Pulau Langit ini benar-benar ada. Ini kemungkinan besar ada hubungan dengan poneglyph yang dia baca di Alabasta. Tepat sebelum Skypiea dikatakan tentang lokasi dari Pluton, itu adalah isi dari poneglyph di Alabasta yang akhirnya Robin pun berbohong kepada Crocodile. Kenapa Crocodile sangat yakin jika Pluton ada di Alabasta? Mungkin jika kita tarik mundur, tapi dari Jinbei yang mendapatkan poneglyph di reruntuhan di dasar laut, dia mendapatkannya dari kucing yang menjadi hewan keramat di Alabasta itu. Yang berarti geografisnya tidak terlalu jauh dari Alabasta. Apakah itu adalah reruntuhan dari Pulau Birka yang dihancurkan oleh Enel? Jadi sebenarnya Pulau Langit ini berada di geografis tepat di atas Alabasta. Mulai dari poneglyph yang jatuh di daerah Alabasta, dan yang paling penting, apakah kalian ingat Gedatsu? Dia jatuh dari Pulau Langit setelah dikalahkan oleh Chopper, bukan? Dan di manakah dia terjatuh? Dia tepat terjatuh di Pulau Alabasta ini. Jadi keberadaan dari Pluton ini bukanlah di Alabasta atau di bawah laut, melainkan di langit tepat di atas Alabasta ini. Nah, jika kita kembali menceritakan Enies Lobby, sebuah pulau unik dari lubang yang besar di tengahnya. Desainnya sebenarnya sangat mirip dengan Pulau Oregon di Amerika. Tempat yang disebut sebagai sumur Thor atau mungkin Thor Wells lah, Thor sang dewa petir. Lagi-lagi berhubungan dengan Enel. Jadi bisa saja Enies Lobby ini dibuat dari efek serangan Pluton pada zaman dahulu. Serta efek serangan Rego pun yang menciptakan lubang besar pun sangat mirip dengan lubang di Enies Lobby. Dan referensinya bahkan sama, yaitu sumur Thor, perbuatan dewa petir dari Enel. Serta satu hal cocok lagi terakhir yang menarik adalah mengenai Nami yang mempunyai Zeus sebagai salah satu foreshadow juga nih. Ada hubungan antara Pluton dan juga Enel. Ingat, Zeus juga adalah nama dewa. Dewa petir ada Poseidon dan juga Hades. Sebenarnya mengenai emas yang menjadi sumber daya penting ini sangat mencurigakan. Karena dahulu pada zaman Ancient Kingdom, mereka adalah negeri termasyur dengan keberadaan yang paling maju. Bisa saja itu karena mereka mempunyai sumber daya emas ini yang sangat penting. Banyak juga yang menghubungkan negeri emas sebagai Ancient Kingdom kan? Seperti contohnya Shandora adalah Ancient Kingdom atau mungkin warna kuning yang dikatakan sebagai Country of Gold juga. Wah, jika dilanjut kita akan bahas Ancient Kingdom nih. Mungkin next video aja kali ya tentang hal ini. Nah, jadi itulah kenapa Enel sebagai dewa menjadi kunci penting dari adanya Pluton. Segala pengetahuan yang dia dapatkan, sebanyaknya emas yang bisa dikonversikan menggunakan petirnya akan menjadi energi yang luar biasa. Dan pengetahuan baru juga yang dia terima di bulan menjadi alasan dia dan Maxim sebagai hal penting dari Ancient Weapon Pluton. Nah, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Filnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.